Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Monica Febri Dwi Jayani dengan NPM 2300705 dari Prodi 3 Manajemen Informatika. Nah, kali ini akan membahas tentang sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah sebuah cara untuk menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati. Fungsi sistem bilangan pada komputer pada awalnya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik ke data. Saat terjadinya perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Nah, tujuan sistem bilangan komputer diciptakan memang untuk mengubah data analog berupa voltase ke data digital yang berupa sinyal 0 dan 1. Itu merupakan identik dengan sistem bilangan biner. Sistem bilangan menggunakan basis radix sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Basis atau radix ini yang akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah sistem bilangan. Pada sistem bilangan komputer terdapat 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, di sini ada sistem bilangan desimal. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sampai 9. Konversi penulisan yang umum adalah 45610, 456 456D. Sistem bilangan desimal bisa berupa integer, desimal, atau bisa juga berupa pecahan desimal. Contoh, bilangan 495. Pada bilangan tersebut, 4 mempunyai arti paling besar di antara digit yang ada, disebut sebagai most significant digit atau MSD. Sedangkan 6 mempunyai arti paling kecil di antara 3 digit yang ada, disebut least significant digit. Nah, kemudian ada sistem bilangan biner. Nah, biner merupakan sistem bilangan berbasis 2 yang terdiri dari angka 0 dan 1. Pada sistem biner, kita bisa mengkonversikannya sistem bilangan heksadesimal atau oktal. Nah, bilangan biner disebut binary, digit, atau bit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu memiliki jumlah sampai 8 dengan istilah 1 bit. Sejumlah bit yang terdapat di proses komputer untuk mewakili suatu karakter dapat berupa huruf, angka, atau lambang khusus, dinamakan word. Sebagai contoh, sebuah komputer yang menggunakan mikroprosesor 32 bit dapat menerima, memproses, menyimpan, dan mengirim data ke dalam format 32 bit. Ini ada penulisan. Nah, bilangan biner adalah bilangan berbasis 2 yang menggunakan angka 0 dan 1. Contoh penulisannya 1010. Nah, untuk desimal, bilangan berbasis 10 yang menggunakan angka 0, 1, 2 sampai dengan 8. Contoh penulisannya 75. Di sini ada oktal adalah bilangan berbasis 8 yang menggunakan angka 0 sampai dengan 7. Contoh penulisannya 27, 8. Nah, kemudian ada heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16 yang menggunakan angka 0 sampai dengan 9 dan dilanjutkan dengan huruf A, B, C, D sampai dengan F. Penulisannya seperti 2A. Nah, kemudian ini ada beberapa konversi dari bilangan desimal ke biner, biner ke desimal, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini ada konversi desimal ke biner. Langkah-langkahnya, bagi bilangan yang ingin dikonversi dengan 2 dan tuliskan hasil. Dan yang berikutnya, bagi bilangan hasil pembagian sebelumnya dengan 2, kemudian tuliskan hasil terdekatnya. Nah, di sini ada contoh tentukan nilai 115. Nah, di sini ada kolom tabel nilai, hasil, dan sisa. Nah, karena di sini ada berbasis 2, maka nilainya akan dibagi 2. Nah, penulisannya nilai 115 dibagi 2 menghasilkan 57 dengan bersisa 1. Ditulis 1. Nah, kemudian hasil pembagian dibagi kembali dengan 2. Jadi 57 dibagi 2 sama 28 bersisakan 1. Begitupun seterusnya sampai langkah tersebut hasil bagi menjadi 0 dan bersisa 1. Jadi hasil nilai 115 adalah 1110011.
Nah, selanjutnya ada konversi bilangan ke desimal. Yang pertama, tulis bilangan biner konversi. Nah, tulis daftar kuadrat 2 dari kanan ke kiri, kemudian kalikan tiap digit bilangan biner dengan setiap daftar kuadrat. Nah, di sini tulisnya contoh tentukan nilai 10, 10. Nah, setiap angka biner itu kita letakkan di dalam tabel ya, karena ini berbasis 2, angka yang sebelah kiri itu mempunyai basis paling berarti, yaitu most significant digit, maka pangkatnya ialah pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3. Kemudian kita hitung. Nah, maka penulisannya kita tulis angkanya 10 dan 10. Nah, kita binarkan, jadi kita desimalkan jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, lalu kita hitung 2 pangkat 3 itu menghasilkan 8, 2 pangkat 2 menghasilkan 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 menghasilkan 1. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan nilai yang di atas, yaitu 8 kali 1 8, 0 kali 0 0, 2 kali 1 2, 0 kali 0 menghasilkan 0. Jadi menghasilkan 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi konversi bilangan ke desimal 10 10 menghasilkan 10. Nah, kemudian konversi desimal ke oktal ini adalah bilangan berbasis konversi dengan 8. Kemudian bagi bilangan hasil pembagian sebelumnya dengan 8. Kemudian tulis hasil terdekatnya serta sisa pembagiannya. Dan di sini ada tabel nilai hasil sisa. Nah, contohnya tentukan nilai 385. Nah, seperti yang awal tadi, 385 karena berbasis 8 jadi dibagi 8. Jadi menghasilkan 8 bersisakan 1. Kemudian hasil pembagian dibagi kembali dengan 8 menghasilkan 6 bersisakan 0 karena tidak bersisa. Kemudian 6 dengan 8 dengan 6 bersama 6. Jadi hasil nilai dari 385 menghasilkan 601. Lanjut konversi oktal ke desimal. Nah, ini sama, ini berbasis kuadrat tapi berbasis kuadrat 8. Jadi tulis daftar kuadrat 8 dari kanan ke kiri, kalikan tiap digit bilangan oktal dengan setiap daftar kuadrat 8. Nah, di sini contohnya tentukan nilai 257. Nah, di sini tulis angkanya, nilainya itu 257. Kemudian kita kuadratkan. Nah, di sini kita kuadratkan 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 0, sehingga menghasilkan nilai 8 pangkat 2 sama dengan 64, 8 pangkat 1 8, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian hasil kita kalikan dengan nilainya. Jadi 64 kali 2 menghasilkan 124, 8 kali 5 menghasilkan nilai 40, dan 1 kali 7 menghasilkan 7. Sehingga konversi oktal ke desimal menghasilkan 124 ditambah 40 ditambah 7 menghasilkan nilai 175. Nah, di sini ada konversi desimal ke heksadesimal. Nah, konversi nilai 3184 ke heksadesimal. Nah, heksadesimal ini berbasis 16. Jadi nilai ini dibagikan dengan 16. Jadi 3124 dibagikan 16 menghasilkan 195 bersisakan 4. Kemudian dibagikan kembali dengan 16, 195 bagi 16 menghasilkan 12 bersisakan 3, dan 12 bagikan 16 menghasilkan 0 dan sisa 12. Jadi menghasilkan 12. C karena 12 ada dicek. Kemudian jadi desimal ke heksadesimal adalah C34. Nah, di sini konversi heksadesimal ke desimal, tentukan nilai heksadesimal dari A63. Nah, kita tuliskan huruf dan angkanya A63. Nah, di sini heksadesimal itu berbasis 16, jadi kita kuadratkan angka 16-nya menjadi 16 pangkat 2, 16 pangkat 1, dan 16 pangkat 0, sehingga menghasilkan nilai 16 pangkat 2 menghasilkan 256, 16 pangkat 1 16, 16 pangkat 0 1, sehingga kita kalikan dengan atas. Nah, karena A ini ada di angka 10, maka 256 ini dikalikan 10 menghasilkan 2560.
Nah, kemudian 16 dikalikan dengan 6 menghasilkan 96, 1 dikalikan 3 menghasilkan 3, sehingga konversi heksadesimal ke desimal menghasilkan 2560 ditambah 96 tambah 3 menghasilkan 2659. Nah, sekian penyampaian tentang sistem bilangan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.